Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sudari Bambudi, SEME, dosen Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. NIDN saya 0708069303. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang ke-1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan Bank dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah MKKPSY 1943. Mata kuliah ini berada di semester 4 yang merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Deskripsi mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi perbankan syariah. Mata kuliah Manajemen Keuangan Perbankan berguna untuk membantu terciptanya mahasiswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berbudi pekerti luhur, berpikir cerdas, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas serta ikut mewujudkan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang cendekia, mandiri, bernurani, dan mewujudkan Indonesia yang aman dan sejahtera. Bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi pengantar perbankan, uang, kurs, dan devisa, teori bunga, penggolongan mata perbankan, organisasi bank, manajemen dana bank, manajemen perkreditan, manajemen kredit bermasalah, serta laporan keuangan perbankan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun CPMK pada mata kuliah tersebut adalah menjelaskan secara komprehensif fenomena-fenomena tentang manajemen keuangan bank secara profesional, serta mampu menjelaskan teori dan studi kasus dari manajemen keuangan perbankan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem perkuliahan ini berlangsung pada mata kuliah Manajemen Keuangan Perbankan itu dilakukan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka dan online, 2 kali UTS dan UAS pada pertemuan ke-8 dan ke-16. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DII, Delivery, Interaction, dan Assessment, yaitu metode ceramah sebagai delivery, diskusi kritis sebagai interaktif, dan praktik sebagai assessment. Adapun materi pembelajaran selama 1 semester, yang pertama kontrak kuliah, yang kedua adalah konsep uang, kurs mata uang dan devisa, ketiga konsep bunga bank, keempat jenis perbankan, yang kelima konsep organisasi perbankan, keenam konsep manajemen dana bank, ketujuh konsep manajemen dana bank, kedelapan UTS, kesembilan konsep sumber dana bank, 10 rasmani, 11 manajemen perkreditan, 12 kredit bermasalah, 13 konsep laporan keuangan bank, 14 berbagai jenis jasa perbankan, 15 dan 16 UAS. Adapun bobot penilaian selama perkuliahan adalah absensi 10%, keaktifan 15%, tugas 25%, UTS 25%, UAS 30%. Selama perkuliahan berlangsung selama 1 semester akan ada evaluasi pembelajaran baik meliputi keluasan materi, tugas dan metode pembelajaran demi efektivitas pembelajaran pada mahasiswa yang berorientasi pada SCL atau Student Center Learning yang mampu menghasilkan objek yang baik bagi mahasiswa. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran di kelas dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Bank secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Bertemu lagi dengan saya, Pak Adi, dengan mata kuliah yang kita ajarkan hari ini, yaitu tentang uang. Sebelum saya sampaikan materi tentang uang, saya mau flashback ke belakang dulu. Kemarin kan materinya tentang perdagangan internasional. Sekarang mau saya tanya dulu, coba di sini yang masih ingat tentang perdagangan itu siapa? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangan. Iya, masnya. Oke. Perdagangan itu kegiatan tukar menukar barang atau jasa antara penjual dan
Oke, baik. Tukar-menukar antara barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Oke, yang lain. Coba saya tanya. Yang cewek-cewek dulu. Perdagangan itu apa? Ada yang masih ingat? Coba. Ndang, apa perdagangan? Ayo, siapa yang masih ingat perdagangan? Lupa? Lupa? Oke. Betul yang disampaikan Masnya tadi. Coba kita flashback ya. Perdagangan adalah sebuah transaksi yang kita lakukan untuk mendapatkan barang. Entah itu barang maupun jasanya. Itu namanya perdagangan. Ya. Perdagangan itu bisa kita gunakan setiap saat sampai membutuhkan apapun, maka perdagangan itu akan dilakukan. Baik oleh individunya, kelompoknya, atau oleh negaranya. Itu ya, saya flashback. Nah, untuk materi yang hari ini saya sampaikan tentang uang. Kalau kita ngomongin perdagangan, pasti ada namanya alat tukar atau alat transaksi atau bisa dikatakan alat bayar. Contoh, Masnya, sampan mau beli somai dibayar pakai uang. Mbaknya mau beli jilbab dibayar dengan uang. Kalau dibayar dengan barang bisa atau tidak? Zaman dulu, apa namanya? Barter. Oke, barter. Zaman modern namanya uang. Oke, betul kan? Sekarang saya tanya, apa bedanya barter dengan transaksi modern atau uang? Ya. Baik, oke, paham ya nyampe sini ya. Jadi uang sekarang ada dua. Yang pertama adalah uang tradisional. Uang tradisional. Apa itu uang tradisional? Uang tradisional adalah uang kertas yang kita gunakan saat ini. Yang kedua adalah uang digital. Contohnya apa uang digital itu? Dana, saldo, link aja, dan Shopee dan sebagainya. Kita tidak bisa pungkiri saat ini orang lebih banyak transaksi dengan digital. Saya tanya, jujur saja, di kelas ini siapa yang sering beli barang dengan uang digital? Nah, mbaknya, pakai uang biasa. Karena siapa tidak punya uang digital. Itu menjadi masalahnya. Oke, itu ya. Tahu ya perbedaannya hari ini ya. Tadi apalagi kita transaksi sekarang sudah menggunakan QRIS. Canggih lagi. Sampai nggak perlu mas uang kertas itu. Kalau sampai punya mobil banking, beli sesuatu dengan QRIS, sudah selesai. Syaratnya ada isinya. Itu aja. Kalau tidak ada isinya, ya masalah. Itu kan? Zaman sekarang sudah zaman modern. Sangat canggih sekali. Ya, oke. Ini materi ini. Oke, selanjutnya adalah tentang fungsi uang. Sekarang Pak Adi tanya, ada yang tahu nggak fungsinya uang itu apa? Oke, alat untuk menukar barang. Oke, yang lain? Alat untuk beli barang, ya betul. Terus yang lain? Alat untuk membayar jasa. Uang alat untuk mahar juga bisa. Alat untuk membayar SPP juga bisa. Untuk infak juga butuh uang. Fungsinya banyak. Macam-macamnya itu. Oke, ini sebagai alat tukar, sebagai alat satuan hitung,
uang sebagai alat penyimpanan dalam bentuk nilai dan sebagainya. Kalau sebagai alat tukar, kita membeli barang. Sampai membeli siomay, ada uang, ada barang. Kalau sebagai satuan alat hitung, itu ada nominalnya. Sekarang tak tanya, ada yang punya uang di sini? Oke, terima kasih. Sekarang tak tanya, ini berapa? Buktinya ini 1000 apa? Nominalnya. Yang dikatakan 1000 kertasnya atau nominalnya? Berarti kertasnya apa namanya? Uang. Apa bedanya uang dengan mata uang? Betul. Nah, kalian juga harus tahu. Sekarang Pak Adi tanya, kok kalian mengatakan ini 1000, buktinya apa? Nominalnya. Bisa nggak saya mengatakan 10.000? Kenapa tidak? Nominalnya beda. Karena itu ada unsur kesepakatan bersama. Ya, oke, terima kasih. Oke, selanjutnya uang sebagai alat penyimpanan. Bisa nggak uang itu ditabung? Uang diinvestasikan itu banyak cara. Contoh, sampean sekolah itu investasi tidak? Investasi. Kenapa? Investasinya sampean punya uang untuk membayar SPP. Itu investasi. Lah, investasinya apa? Ya ketika kalian lulus, maka mendapatkan ijazah. Ijazah itulah yang akan kalian gunakan untuk kerja. Tuh. Makanya uang sebagai alat penyimpanan dan serta uang itu sebagai alat untuk investasi. Itu ya. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah fungsi turunan uang. Tadi sudah ada yang jelaskan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang digunakan untuk menimbun kekayaan. Uang sebagai alat untuk pemindah kekayaan. Uang sebagai alat pembayaran hutang. Dan uang sebagai salah satu penggerak ekonomi. Ya, itu sangat mudah sekali kita temuin. Kenapa kok mudah kita temuin? Karena setiap hari kita melakukan hal-hal seperti ini. Alat pembayaran, kalian beli sesuatu. Alat untuk menimbun kekayaan, kalian nabung. Untuk pemindah kekayaan, kalian beli tanah, beli motor, beli mobil, dan sebagainya. Alat sebagai pembayaran hutang yang sah. Kalian punya hutang, orang tua kalian punya hutang, maka kalian bayar itu hutang. Itu sebagai alat untuk pembayaran hutang yang sah. Dan yang terakhir sebagai alat pergerakan ekonomi. Pergerakan ekonomi bisa kita lihat ada orang yang bikin jilbab, dia bayar pegawainya. Ada orang yang menjual jilbab untuk ngidupin anaknya. Ada orang yang menggunakan jilbab bisa kedudukan untuk sehari-hari. Jadi siklus uang itu tidak ada titiknya. Jadi uang itu siklusnya terus berputar. Itu ya. Oke. Selanjutnya adalah manfaat adanya uang. Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang yang diinginkan secara tepat. Kalau dulu orang beli sesuatu harus mencari. Zaman sekarang beli sesuatu tinggal kita masuk ke marketplace. Kalian mau beli baju, mau beli laptop, mau beli sesuatu, tinggal kalian masuk ke marketplace dan kalian akan mencari barang itu. Nah, kelebihannya banyak. Kalau kalian beli barang di marketplace, kelebihannya kalian bisa mendapatkan barang sesuai yang kalian inginkan. Dan kalian bisa mengecek itu barang. Karena banyak pilihannya. Kalau kalian datang ke suatu tempat, katakanlah ke toko, kalian akan dihadapkan dengan barang yang A, B, C, D. Tidak bisa memilih barang yang lain-lainnya. Karena barangnya jumlahnya terbatas. Tapi ketika kalian di marketplace, kalian mencari. Contoh, saya mau mencari jilbab jilbab yang keren. Itu banyak toko yang jualan jilbab di sana. Ya, itu zaman yang sangat modern.
Selanjutnya adalah mempermudah dalam menentukan nilai dari barang dan jasa. Ya, itu tadi ya. Kalian beli gula, katakanlah gulanya harganya 10.000, kalian bayar dengan uang 20.000, maka akan ada sisa pengembalian 10.000. Itu uang. Memperlancar proses perdagangan. Ya, kita sudah pelajari minggu yang lalu. Dan terakhir adalah digunakan sempat untuk menimbun kekayaan. Tadi sudah. Oke. Jenis-jenis uang. Perlu kita pahami bahwasanya uang itu ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal yang tadi kita pelajari bersama, yaitu uang yang bisa kita gunakan transaksi itu. Contohnya uang 1.000, uang koin, dan sebagainya. Uang giral itu adalah uang yang diterbitkan oleh perbankan pada umumnya. Contohnya apa? Cek, giro, dan sebagainya. Itu juga sebagai uang. Ya. Oke, berdasarkan bahan pembuatannya. Oke, ini. Uang logam. Oke. Uang logam itu uang yang terbuat dari logam. Apapun itu bentuk logamnya, yang cenderung nilainya itu tinggi dan lebih stabil dibandingkan jenis yang lainnya. Itu kan. Uang logam itu ada nilai intrinsiknya, terus ada nilai nominalnya, dan ada nilai tukarnya. Seandainya ada yang punya uang koin 500.000, oke, masnya punya. Sekarang tak tanya, saya mau beli kopi harganya 9.500. Ketika tidak ada uang koin, bisa nggak transaksi itu dilakukan? Tidak bisa. Kenapa? Karena sekecil apapun uang koin, itu pasti akan ada manfaatnya. Oke, ya. Oke, bentar. Oke. Selanjutnya adalah ini jenis kriterianya. Uang itu ada banyak macam-macam kriterianya, yaitu sebagai alat penjamin, nilai yang stabil, disukai oleh masyarakat, mudah dibawa, mudah disimpan, tidak mudah dibagi, dan tidak mudah rusak. Itu fungsinya. Oke. Jenis-jenisnya. Ya. Ada uang yang dibagi menurut jenisnya, uang kartal dan uang giral. Uang kartal tadi sudah ya, yang nilainya disahkan oleh negara. Sekarang Pak Adi tanya, siapa yang buat uang? Ada yang paham belum? Uang siapa yang buat? Bank Indonesia. Oke, pintar. Bisa nggak Bank BRI cetak uang? Kenapa kok tidak bisa? Oke, yang punya kewenangan hanya Bank Indonesia. Sekarang tak tanya, uang rupiah bisa nggak kita gunakan di Perancis? Kenapa kok tidak bisa? Mata uangnya beda. Oke. Kalau kita gunakan di Prancis, maka uang itu harus ditukar dulu. Kalau kalian tahu, ada namanya money changer atau tempat penukaran uang. Ya mohon maaf, ibunya yang TKI atau TKW mesti sudah familiar dengan namanya money changer itu. Tempat penukaran uang. Nah, itu ya. Tadi sudah. Oke, berdasarkan nilainya, yaitu bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Tadi sudah ya, contoh logam. Tidak bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contoh uang kertas dan sebagainya. Oke. Berdasarkan lembaganya. Tadi sudah ya, Pak Adi singgung, kalau uang kertas, uang logam itu dicetak oleh Bank Indonesia. Kalau uang cek, giro dan sebagainya itu dicetak oleh perbankan pada umumnya. Oke. Ini saya singgung sedikit tentang pasar
valuta asing. Tadi kan kita ngomongin uang, berarti ada yang ngomong nama valuta asing. Ini materi terakhir hari ini ya. Tadi sudah saya singgung, kenapa kok kita beli barang harus di luar negeri. Contoh, ada yang punya laptop, kalian beli barangnya di mana? Di toko laptop. Pertanyaan Pak Adi, itu yang bikin toko laptop atau produsen? Produsennya dari mana? Dari Cina. Contoh dari Cina. Terus kalian bayarnya pakai apa? Pakai rupiah. Setelah pakai rupiah ditukarkan dan sebagainya. Oke, barulah untuk mendapatkan namanya laptop itu. Oke, materinya coba di sini, monggo silakan ada yang bertanya. Pak, tanya tentang Ya. seputar uang, mata uang negara. Baik. Kenapa kok di dunia ini ketika orang itu ingin melakukan transaksi, kenapa kok tidak menggunakan satu mata uang saja untuk mempermudah? Kenapa harus berbeda-beda di setiap negara itu, Pak? Baik. Oke, baik. Pertanyaan Masnya tadi, kenapa kok setiap negara punya mata uang yang berbeda-beda? Perlu kita tahu bahwasanya setiap negara punya sejarah histori yang tidak sama. Tanggal lahirnya juga berbeda. Kenapa kok kita pakai rupiah? Karena kita sistem negaranya adalah sistem republik dan sebagainya. Makanya kita pakai rupiah. Ada yang pakai dolar. Kenapa kok negara-negara mayoritas pakai dolar? Karena biasanya itu adalah negara-negara yang punya hubungan kekerabatan dengan negara-negara tertentu. Dan tidak mungkin di dunia ini akan ada satu kesepakatan terhadap satu mata uang. Kenapa kok tidak bisa? Karena tidak mungkin antar negara itu mempunyai ekonomi yang berbeda. Contoh, Indonesia ekonominya lagi ekonomi berkembang. Tidak mungkin bisa disamakan dengan Amerika yang ekonominya maju. Pasti mata uangnya lebih bagus Amerika. Tidak mungkin lebih bagus kita. Karena ekonomi kita jauh di bawah Amerika. Makanya itu tidak mungkin mata uangnya menjadi satu. Bisa jadi mata uangnya menjadi satu. Contoh di euro di Eropa. Tapi kita lihat euro itu satu benua itu ekonominya hampir sama. Makanya mereka bikin namanya euro, mata uang di wilayah kawasan benua tersebut yang bisa ditransaksikan hanya di negara-negara tersebut. Kalau di Indonesia tidak mungkin kalian beli pecel pakai euro. Tidak mungkin kalian beli pecel pakai real. Nggak mungkin kalian beli pecel pakai yuan Cina. Nggak bisa. Kalian di Amerika pun nggak mungkin pakai rupiah. Pasti pakai namanya dolar dan sebagainya. Oke, mungkin akhir-akhir ini kita melihat ada yang namanya Bitcoin, mata uang digital. Oke. Nah, pertanyaannya apakah Bitcoin itu ada wujudnya? Tidak. Sedangkan nominal itu harus ada wujudnya. Harus ada bentuknya. Kalau nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya, bisa nggak digunakan transaksi? Nggak bisa. Contoh wis gini aja, saya ambil contoh. Ketika mata uang Bitcoin, transaksi pakai laptop. Semisal ada orang hacker, moro-moro dihack, gimana uangnya? Hilang. Siapa yang tanggung jawab? Ada. Sama dengan uang kita yang ada di mobile banking, dihack orang, hilang ya wassalam. Sama dengan seperti itu. Tapi kalau kalian punya uang kertas, kecil harapannya untuk hilang itu. Oke, paham ya sampai situ ya? Oke. Silakan ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya, Baik. ya jadi untuk saat ini kan ternyata banyak kolektor itu yang mencari uang logam zaman dulu gitu kan, yang bahkan uang Rp500 dalam bentuk logam emas itu kan sekarang lagi dicari atau banyak yang mencari para kolektor itu. Kemudian sebenarnya kenapa para kolektor itu bahkan rela mengeluarkan uang yang saat ini itu jumlahnya lebih besar daripada uang logam tersebut
untuk membeli uang logam tersebut yang bahkan saat ini itu tidak ada nilainya. Seperti itu. Baik, pertanyaan Mbaknya keren sekali. Kenapa kok banyak kolektor membeli uang yang nilainya tidak sama dengan saat ini? Biasanya orang beli uang zaman dulu itu digunakan buat apa? Pada dasarnya orang membeli barang itu karena kebutuhan atau juga karena selera. Kalau kolektor beli barang karena selera. Orang beli barang karena selera berarti dia berani mengeluarkan uang yang sebanyak mungkin. Contoh, sampan beli pecel mau nggak mas harga 100.000? Tidak mau. Tidak mungkin. Tapi sampan beli mobil klasik harga 200 juta mau nggak? Karena sampan butuh mas. Bukan karena kebutuhan, karena sampan kepengin. Kalau mbaknya mau nggak beli mobil? Nggak mau, karena mbaknya bukan seleranya mbaknya. Seleranya mbaknya beli barang yang sesuai dengan seleranya dia. Makanya itu bukan kebutuhan, tapi karena keinginan dan seleranya orang untuk membeli barang. Dan itu adalah orang-orang tertentu saja. Oke, itu ya paham ya sampai sini. Oke, sekarang yang terakhir Pak ditanya. Materi hari ini coba diresum sedikit saja Mbaknya. Sampaikan Pak, sedikit saja materi hari ini tentang uang tadi. Di sini uang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada uang nasional dan juga digital. Kemudian untuk fungsinya itu sendiri itu memiliki banyak fungsi. Untuk yang pertama sebagai alat pembayaran, kemudian alat penimbunan kekayaan dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenisnya itu sendiri dibagi menjadi dua, uang kartal dan diam. Baik, oke. Materinya cukup sampai di sini. Pak Adi absensi dulu. Karena tadi banyak yang aktif. Sekarang tak tanya. Atas nama Irfan Saputra. Oke, atas nama Khairunisa. Hadir. Oke, atas nama Fahdur Rozi. Oke, dan sebagainya. Oke. Baik, banyak yang hadir hari ini. Perkuliahannya kita akhiri. Apabila kurang lebihnya, Pak Adi minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video perkuliahan ini saya buat dalam rangka pemenuhan salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.